Alhamdulillah, jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kajian kultum kuliah 7 menit setiap sholat subuh, setelah sholat subuh, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan buka dengan mentadaburi Al-Quran, kajian tadabur Al-Quran. Tadabur sendiri bermakna, memaknai, mengartikan, menafsirkan, tetapi tadabur tidak masuk dalam ranah tafsiran yang lebih dalam, karena tadabur hanya sekedar kita memaknai apa yang kita baca. Tadabur adalah cara kita supaya lebih khusyuk dalam salat. Pada kesempatan kultum yang singkat ini kita akan membahas tentang tadabur surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Fatihah sebagai surah pembukaan yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bermakna dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai orang yang paling pengasih, orang yang paling penyayang. Makanya dalam Quran surah Al-Fatihah ini sebagai surah pembukaan dan segala surah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah itulah yang pengasih. Allah itu dekat dengan kita, justru kitalah yang menjauh daripada Allah. Allah itu suka memberi kepada kita, justru kitalah yang menghalangi Allah untuk tidak mendapatkan nikmat dari Allah tersebut. Allah itu dekat dengan kita, menyiapkan, menyelesaikan segala permasalahan kita, tapi justru kita sendirilah yang menambah masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Jamaah pendengar yang dimuliakan Allah, ayat pertama surah Al-Fatihah sudah kita bahas. Bagaimana pengenalan Allah yang memperkenalkan diri dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita sebagai manusia sepenuhnya dan sepantasnya setiap hari, setiap saat menyerahkan pujian-pujian yang ada di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk manusia yang lemah, yang tak punya daya dan kekuatan apapun kalau bukan inayah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat kedua ini, kita sebagai manusia yang lemah menyerahkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu maknanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pendengar. Itu maknanya adalah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Karena memang kita sudah totalitas sepenuhnya menyerahkan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang lemah tidak berhak dan tidak pantas menerima pujian-pujian apapun. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan apapun, sepenuhnya pujian itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran yang kita miliki, kesuksesan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, sepenuhnya
itu adalah kehendak dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, tetapi karena Allah memberikan ujian kepada kita. Apakah dengan nikmat tersebut kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Allah kembali memperkenalkan dirinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bertanda kepada kita, pengulangan ayat, penekanan ayat kepada kita bahwasanya Allah itu Maha Pengasih. Makanya Allah suruh kita untuk banyak-banyak berdoa. Pasti Allah kabulkan, kata Allah dalam sebuah hadis. Pasti Allah kabulkan. Mungkin saja doa-doa yang kita panjatkan. Ustaz, kenapa doa saya belum dikabulkan? Yang pertama, Allah pasti mengabulkan doa kita. Yang kedua, kalaupun itu tidak dikabulkan, mungkin belum yang terbaik, Allah ganti dengan yang lain. Contoh, kita minta sepeda motor Mio, tapi Allah berikan kepada kita ganti yang lebih baik daripada yang kita minta tersebut. Itu merupakan tanda kasih sayang Allah, tanda Allah cinta kepada kita. Adapun tadabbur ayat keempat, Maliki Yaumiddin, artinya hanya kepada pemilik hari pembalasan. Malik artinya raja, pemilik, penguasa. Middin artinya pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan memberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan yang kita buat, pasti Allah akan memberikan balasan yang akan kita dapatkan. Ketika kita berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita membuat keburukan, lambatnya pun kita akan mendapatkan balasan berupa keburukan. Jamaah sidang pendengar yang dimuliakan Allah, di ayat kelima surah Al-Fatihah, pada kesempatan kultum yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan senantiasa kita baca ketika salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya sepenuhnya kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika salat kita sepenuhnya menyerahkan penghambaan kita kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, penyerahan diri kepada Allah. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita menunjukkan kelemahan kita, tidak punya kekuatan apapun kalau bukan karena Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini adalah ayat kelima dari Quran surah Al-Fatihah yang sering kita baca ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa